Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ismi Santi Novita, ana minal mustawa al-khamis, sanashrahu an ilmu lughah. Baik, musyahadah mumti'ah. Yang pertama, apa hubungan ilmu lughah dengan ilmu humaniora lainnya seperti sosiologi, psikologi, maupun yang lainnya, serta jelaskan dan simpulkan. Oke, hubungan ilmu lughah dengan ilmu yang lainnya itu ikut berkontribusi dengan linguistik dan ilmu-ilmu lain dalam bahasa pencarian sebagai bahasa yang tidak hanya terdengar rapi atau berongga formula atau kombinasi makna kosong, tapi mereka bahan eksistensi manusia dan kebiasaan-kebiasaan dan rasa indera serta sistem dalam masyarakat dan untuk memfasilitasi pusat dari hidupnya di komunitasnya. Karena antar muka bahasa, antara linguistik dan berbagai ilmu-ilmu lainnya, hal ini menyebabkan pertukaran dan kerjasama di antara mereka, agar ada banyak ilmu lain yang terlibat dalam pencarian dalam ilmu sebagai berikut, seperti sosiologi, psikologi, antropologi, geografi, politik, tajwid dan Al-Quran bacaan, pedagogi fikih atau logika Islam, serta filsafat. Kemudian dari banyaknya cabang ilmu tersebut, saya akan menjelaskan mengenai cabang ilmu hubungan psikolinguistik dengan ilmu lughah. Hubungan psikologi dengan linguistik yaitu sama-sama meneliti bahan sebagai objek formulanya, hanya materinya yang berbeda dengan linguistik yang mengkaji struktur bahasa, sedangkan psikologi mengkaji perilaku berbahasa atau proses berbahasa. Psikolinguistik merupakan teori antara psikologi dan linguistik. Teori tersebut sangat berbeda, tetapi teori tersebut berhubungan dalam meneliti bahasa sebagai objek formalnya. Sedangkan kegiatan berbahasa bukan hanya secara mekanistik, tetapi juga secara mentalistik. Kemudian yang kedua, jelaskan sudut pandang ahli nahwu dan ahli balaghah terkait sintaksis Arab, jelaskan dan sertakan contohnya. Baik, untuk yang pertama yakni saya akan menjelaskan mengenai definisi sintaksis menurut para ahli. Menurut Daud, ilmu nahwu atau sintaksis dan ini ialah bunyinya: kalimat tentang hubungan yang mengkaitkan antara beberapa kata dalam satu kalimat serta menjelaskan fungsinya. Sedangkan menurut definisi El-Dahdah yang menyebutkan ilmu nahwu ini mengkaji tentang akhiran kata baik berubah atau tidak serta menganalisis posisi kata dalam kalimat. Jika Daud menitik beratkan pembahasan nahwu pada hubungan gramatikal antar kata dalam kalimat, maka El-Dahdah berfokus pada perubahan baris akhir pada setiap kata dalam kalimat. Perubahan baris akhir dimaksud yang notabene merupakan akibat dari hubungan gramatikal dimaksud. Dengan demikian, kedua definisi ini saling melengkapi. Oke, kemudian kalimat menurut para ahli nahwu dan ahli balaghah. Banyak orang mengatakan, bukankah ini merupakan hasil jeripaya para ahli nahwu Arab? Di sini kita mengatakan bahwa kajian modern memanfaatkan segala karya ilmiah terdahulu dan menambahkan bahkan kecermatannya dan tafsirannya. Para ahli nahwu Arab mempunyai hasil karya yang patut dihargai dalam kajian sintaksis. Kita cukup memperhatikan kitab Sibawayh dan juga kitab para ahli nahwu yang lainnya. Oke, berikut penjelasan mengenai contohnya. Perbedaan yang terpenting yang membedakan kajian sintaksis modern dari kajian sintaksis Arab itu terdapat dalam sintaksis Arab yang berkisar seputar prinsip teori amil. Sementara kajian modern bertujuan mengkaji struktur unsur-unsur kalimat secara struktural sebagai sarana untuk menyatakan makna.
Oleh karena itu, makna dianggap sebagai unsur penting dalam kajian sintaksis. Kita menjelaskan hal ini dengan memperhatikan kajian para ahli nahwu terhadap fi'il mudhari sesudah kata hatta. Mereka mengamati bahwa itu adalah fi'il mudhari mansub. Akan tetapi, para ahli nahwu itu setelah itu melontarkan pertanyaan tradisional tentang amil, yaitu bahwa fi'il mudhari itu mansub. Banyak orang mengatakan amil itu adalah kata hatta, maka kebanyakan ahli nahwu menyalahkan kategori ini. Para ahli nahwu memberikan alasan tentang hal ini dengan pendapatnya tentang amil. Amil menurut mereka tidak beramal kecuali dalam keadaan khusus. Fi'il adalah amilnya dan isim juga ada amilnya. Oleh karena itu, tidak ada amil-amil yang beramal dalam fi'il sekaligus dalam isim. Di sini para ahli nahwu bertanya-tanya, apakah hatta termasuk amil bagi isim ataukah termasuk amil-amil bagi fi'il? Kebanyakan mereka mengatakan partikel hatta termasuk amil bagi isim, yaitu menjarkan isim seperti kalimat hatta matola'il fajr. Apabila demikian keadaannya, maka ia harus berlaku khusus bagi isim, yaitu bahwa ia hanya mempengaruhi isim dan kata sesudahnya harus berupa isim. Kemudian yang ketiga, jelaskan definisi semantik dan sebutkan peran pakar bahasa dan filsuf tentang metodologi semantik. Menurut para ahli pakar bahasa, salah satunya Ahmad Mukhtar Umar mendefinisikan ilmu an-dilalah atau biasa disebut dengan ilmu semantik. Berikut penjelasannya. Kajian tentang makna atau ilmu yang membahas tentang makna atau cabang linguistik yang mengkaji tentang teori makna atau cabang linguistik yang mengkaji syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengungkap lambang-lambang bunyi sehingga mempunyai makna. Ilmu ini tidak hanya menjadi fokus kajian para linguis, melainkan juga menjadi objek penelitian para filsuf, sastrawan, psikolog, ahli fikih, bahkan usul al-fiqh, antropolog, dan lain sebagainya. Karena itu, penamaan terhadap ilmu ini pun beragam. Selain disebut sebagai semantik, ilmu ini juga disebut sebagai sematologi, semasiologi, dirasat al-ma'na, dan lain sebagainya. Namun demikian, ilmu ini diposisikan sebagai salah satu cabang linguistik. Di kalangan sebagian ulama bahasa Arab, ilmu ini merupakan cabang dari fikih al-lughah, dan ilmu ini juga merupakan puncak studi linguistik karena melibatkan fonologi, morfologi, gramatika, etimologi, dan leksikologi. Baik, akhiran ini syukran ila musyahadatikum. Ila liqa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.